Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya trailer Thunderbolts udah resmi dirilis oleh pihak Marvel Studios kemarin malam. Yang dimana itu tiba-tiba banget ya, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba MCU langsung upload official teaser trailer Thunderbolts ini. Yang dimana harusnya cuplikan ini udah pernah bocor di acara D23 Expo kemarin. Yang dimana cuplikannya udah bertebaran di berbagai macam sosial media, terutama di Twitter ya. Nah, sekarang akhirnya kita mendapatkan versi HD-nya dan juga kualitas yang jauh lebih jernih untuk kita breakdown sekarang, oke? Apa aja ya? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sepanjang promosi ini mereka memakai sebuah lagu yang berjudul Where Is My Mind oleh penyanyi yang bernama The Pixies. Yang dimana kebetulan lagu ini dipakai dalam film berjudul Fight Club tahun 1999. Yang dimana pemeran Bruce Banner yang bernama Edward Norton pernah main di film tersebut. Yang dimana tokoh yang ia perankan ini memiliki dua kepribadian yang berbeda dalam satu tubuh. Sama halnya dengan tokoh Sentry dalam film Thunderbolts nanti ya, yang dimana di komik dia juga punya dua kepribadian yang sangat berbeda. Nah, buat kalian yang belum tahu kalau Thunderbolts ini adalah sebuah grup anti-hero yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melaksanakan sebuah misi rahasia. Dan mereka semua terdiri dari berbagai macam anti-hero dan juga villain yang pernah hadir di sepanjang project MCU sebelumnya. Yang pertama adalah Winter Soldier alias Bucky Barnes yang merupakan teman lama dari Captain America alias Steve Rogers di MCU Infinity Saga. Dan dia udah pernah muncul juga di serial The Falcon and Winter Soldier tahun 2021. Yang entah bagaimana caranya dia bisa bergabung kepada tim Thunderbolts yang satu ini. Asumsi kita, dia ditemui langsung oleh Valentina Allegra de Fontaine yang merupakan kepala FBI Amerika yang paling besar. Yang kedua adalah Red Guardian alias Alexei Shostakov, yang dimana dia merupakan agen rahasia Soviet dari Red Room yang pernah menjadi ayah angkat bagi Black Widow, Natasha Romanoff dan juga Yelena Belova dalam film Black Widow tahun 2021 kemarin ya. Yang ketiga adalah Eva Starr alias Ghost yang merupakan film utama dari film Ant-Man and the Wasp tahun 2018. Dan dia merupakan anak seorang ilmuwan yang menciptakan quantum tunnel. Dan tiba-tiba ketika percobaan itu akan dilakukan, si Eva Starr ini terkena sebuah dampaknya. Dan akhirnya dia punya sebuah kekuatan untuk bisa menghilang seperti layaknya hantu. Makanya namanya disebut sebagai The Ghost. Yang keempat adalah Yelena Belova alias Black Widow yang baru, yang dimana dia merupakan adik dari Natasha Romanoff alias Black Widow yang dari kecil mereka udah bersama-sama. Tapi tiba-tiba mereka harus dipisahkan karena mereka akan dilatih langsung oleh Red Room untuk menjadi pembunuh profesional. Kemudian nextnya adalah Antonia Dreykov alias Taskmaster, yang dimana dia merupakan anak dari pencipta Red Room itu sendiri. Dan dia juga merupakan korban yang selamat dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Black Widow dan juga Hawkeye dalam misi rahasia mereka untuk menjatuhkan Red Room. Sampai pada akhirnya di end film itu, dia diselamatkan oleh para anggota Black Widow yang berhasil selamat. Dari situlah dia menjadi anggota bagi Thunderbolts untuk memberikannya sebuah kesempatan kedua untuk mengobati semua kesalahan yang sudah pernah ia lakukan di masa lalu. Yang terakhir adalah US Agent alias John Walker, yang dimana dia pernah menjadi Kapten Amerika terbaru yang dipilih langsung oleh pemerintah Amerika Serikat dalam serial The Falcon and Winter Soldier. Dan ketika dia dipecat, akhirnya dia diangkat oleh Valentina Allegra de Fontaine untuk ikut dengannya dalam sebuah misi rahasia yang dimiliki oleh pemerintah Amerika sebagai US Agent. Nah, sebenarnya Thunderbolts ini harusnya diketuai langsung oleh Baron Zemo. Tapi di MCU akhirnya dirubah total menjadi Winter Soldier alias Bucky Barnes. Alasannya cukup sederhana, karena memang Bucky Barnes sangat berpengalaman dalam kerja sebuah tim Avengers selama bertahun-tahun lamanya. Jadi dia adalah orang yang akan mengarahkan tim ini kepada misi yang diberikan oleh pemerintah dan juga Valentina Allegra de Fontaine ini ya. I click leave on porch. Alexi, it's me. Open up. Milena?
Hi, Dad. Dimulai pada saat malam hari ketika Yelena Belova berkunjung ke rumah kediaman dari Alexei Shostakov, yang dimana ini adalah rumah yang sangat berbeda dari film Black Widow tahun 2021, yang dimana rumahnya tambah besar dan juga ada halaman belakang rumahnya, yang dimana ini nyambung juga kepada ending film Black Widow. Setelah mereka semua udah menghancurkan Red Room, akhirnya dia bersama istrinya kabur dari lokasi kejadian dan menjadi buronan Amerika Serikat. Jadi kemungkinan dia memutuskan untuk sewa apartemen dan hidup menyendiri di sana. Nah, ketika dia datang menghampiri Alexei membalasnya dengan kata-kata, kamu harus melapor kepada DoorDash HQ. Nah, kata DoorDash ini adalah sebuah Easter egg kepada sebuah perusahaan pembuat dan juga pengantar makanan di Amerika Serikat yang bernama DoorDash, yang dimana di dunia nyata mereka pernah bekerja sama dengan Marvel Comics untuk membuat sebuah komik yang berjudul The Dashers yang dirilis pada tahun 2022 secara eksklusif. Nah, ketika Alexei udah tahu kalau dia udah datang, makanya dia mempersilahkan si Lena untuk masuk ke dalam apartemen kecilnya dan menanyakan soal kabarnya selama ini kepada Alexei yang udah ia anggap sebagai bapak kandungnya sendiri. Nah, buat kalian yang masih ingat di film Black Widow, Yelena dan juga Natasha, mereka berdua bukan anak kandung bagi Alexei dan juga Melina Vostokov. Tapi mereka berdua adalah orang tua yang merupakan double agent dari Red Room yang ditugaskan untuk merawat mereka berdua untuk dipersiapkan dalam pelatihan Red Room sebagai pembunuh profesional. Kemudian Yelena bercerita tentang semua apa yang udah ia alami, dan dia mengatakan ada sesuatu yang salah terhadap dirinya, bahwa dia udah merasa sangat hampa dan tidak ada tujuan hidup sama sekali. Well, kalau kita lihat track recordnya di MCU selama ini, dia udah kehilangan banyak sekali harapan, terutama ketika dia udah mendapatkan sebuah kabar kalau Natasha udah tewas di event Avengers Endgame pasca di planet Vormir, ketika dia memutuskan untuk bunuh diri untuk mengambil sebuah Soul Stone yang ada di planet tersebut. Lalu dia juga dipermainkan oleh Helena Allegra de Fontaine untuk menyerang Clint Barton Hawkeye yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Natasha Romanoff sendiri. Dan ketika dia tahu kebenarannya, maka apa yang perjuangkan selama ini adalah sebuah kesalahan fatal dan merasa mengkhianati kepercayaan Natasha kepadanya. Makanya dia memutuskan untuk menghampiri ayahnya untuk minta nasihat agar dia bisa mendapatkan sebuah motivasi untuk terus berjuang. I'm just don't have purpose. Kemudian adegan berpindah kepada logo Marvel Studios dengan tulisan warna kuning, yang dimana ini nyambung juga kepada logo Thunderbolts dalam film itu yang juga berwarna kuning ya. Dan kita bisa melihat penampakan terbaru Yelena Belova yang udah potong rambutnya sebahu, dan kini dia punya kostum Black Widow-nya sendiri dengan dua belah pedang yang ada di bagian belakangnya, sama seperti kostum Black Widow yang ada di Red Room ya. Kemudian kita bisa melihat penampakan Bucky Barnes alias Winter Soldier yang udah datang ke sebuah ruangan pengadilan, yang dimana dia kembali tampil dengan rambut gondrongnya dan juga janggut kumis tebal, yang dimana ini memberikan sebuah Easter egg penampilan dia dalam film Captain America The Winter Soldier, rambut panjang dan juga sifat yang sangat dingin. Hanya saja kita nggak tahu apa yang terjadi kepada Bucky Barnes setelah ending The Falcon and Winter Soldier ini. Yang jelas kemungkinan dia akan punya peran sangat penting dalam film Thunderbolts yang satu ini ya. Nah, by the way, kalau dia udah sampai kepada ruang pengadilan, kemungkinan Bucky ini akan melawan berbagai macam para korban yang selamat dari kejaran Winter Soldier untuk meminta pertanggungjawaban atas aksinya ketika dia lagi di brainwashing oleh pihak Hydra. Atau mungkin dia ke sana untuk menjadi pengawal saksi atau pengawal tahanan yang sedang diadili oleh pengadilan negeri, dan dia disewa khusus oleh pemerintah Amerika Serikat atas jasanya di serial The Falcon and Winter Soldier kemarin. Karena terlihat di jas bagian sebelah kirinya dia memakai sebuah lencana pemerintah. Nah, lencana ini biasanya mengarah kepada pengacara hukum. Apakah jangan-jangan Bucky Barnes jadi pengacara di MCU ini? Wah, udah upgrade dia ya. Kalau emang dia jadi pengacara, maka dia udah setara dengan si Matt Murdock dan juga Jennifer Walters alias She-Hulk di Marvel Cinematic Universe ya. Jadi udah total ada 3 pengacara yang ada di MCU selama ini. Gokil nih.
Kemudian nextnya ada penambahan dari John Walker yang dimana sekarang dia udah punya anak perempuan. Nah ini juga nyambung kepada ending serial The Falcon and Winter Soldier yang dimana semenjak dia udah menjadi Captain America terbaru di MCU, dia udah punya istri yang selalu mendukungnya dalam keadaan apapun yang bernama Olivia Walker. Yang dimana Olivia ini selalu ada di saat John Walker ini sedang dalam masa temperamen yang gak terkendali sekalipun. Bahkan sampai ketika dia kehilangan sahabatnya dan juga jabatannya sebagai Captain America terbaru akibat aib yang ia tunjukkan kepada warga kota kalau dia udah membunuh anggota Red Flag di hadapan mereka semua di Falcon and Winter Soldier episode keempat bagian akhir. Jadi kemungkinan ini timelinenya adalah 3 tahun setelah serial The Falcon and Winter Soldier. Dilihat dari anaknya yang udah tumbuh hampir besar itu ya. Dan John Walker ketika dia lagi menjaga anaknya, dia menemukan sebuah berita di sosial media yang mengatakan Fall of a Hero, The John Walker Story. Yang dimana di berita itu menuliskan semua kisah sedih dari John Walker yang tadinya dia dianggap sebagai harapan baru bagi pemerintah Amerika Serikat untuk menggantikan Steve Rogers Captain America. Ternyata dia berakhir dengan cara yang sangat memalukan. Dan ternyata artikel itu ditulis langsung oleh seorang penulis yang bernama Rory Browen, yang dimana ternyata dia merupakan seorang art director di berbagai macam film-film yang udah pernah ia kerjakan di dunia nyata seperti Red Notice, Tenet, dan juga Split. Dan kemungkinan di next projectnya adalah film Thunderbolts ini ya, seperti itu. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika si Yelena Belova ini dari arah kejauhan meletakkan sebuah gedung dan dia terlihat menghubungi seseorang untuk memberikan sebuah informasi. Well, sepertinya dia menjalankan sebuah tugasnya dari sebuah organisasi rahasia, atau mungkin dia menjadi anggota awal bagi Thunderbolts atau suruhan dari pemerintah itu sendiri. Yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Natasha dan juga Clint Barton yang berusaha membunuh anak dari Dreykov di film Black Widow tahun 2021. Dan juga adegan ini hampir sama dengan cara Scarlet Witch yang untuk meletakkan kota Lagos yang ada di film Captain America Civil War tahun 2016 kemarin. Sampai-sampai dia masuk kepada sebuah markas rahasia yang dimana dia udah pakai kostum Black Widow-nya dan menyerang berbagai macam petugas penjaga yang ada di sana. Yang dimana ini membuat kita callback kepada Black Widow ketika dia menerobos markas Hammer Industries di film Iron Man kedua tahun 2010. Who are you? Who sent you, Bob? Nobody. Hingga dia menemukan sebuah ruangan yang sangat rahasia yang sepertinya ini berada di Avengers Tower milik Tony Stark, yang dimana di ending akhirnya mereka semua berkumpul dan akhirnya mereka semua bertemu dengan Valentina Allegra de Fontaine sebagai pembentuk grup bagi Thunderbolts itu sendiri. Tapi bisa jadi ini adalah sebuah ruangan tahanan dari korban uji coba Super Soldier. Karena situ tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Bob Reynolds yang merupakan alter ego dari Sentry. Seperti yang kalian tahu kalau Sentry ini adalah seorang superhero yang kekuatannya berasal dari serum Super Soldier. Sehingga ketika dia pakai serum itu, dia bisa terbang dan juga tahan terhadap berbagai macam serangan peluru. Bahkan dia bisa menembakkan laser dari kedua matanya. Makanya dia dianggap sebagai Superman dari Marvel Comics yang pertama kali muncul dari komik Sentry isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2000-an awal. Kemudian tiba-tiba satu persatu mereka semuanya udah muncul dan saling menyerang satu sama lain, yang dimana US Agent, Ghost, Taskmaster dan juga Black Widow akhirnya bertemu di area itu ya. Tapi anehnya mereka juga heran kenapa mereka semua bisa bertemu di ruangan yang sama dan juga tempat yang sama. Sampai akhirnya Yelena baru sadar bahwa ini semuanya hanyalah sebuah jebakan. Lah kok bisa? Asumsi gua, kemungkinan mereka semua diberikan misi rahasia oleh Valentina Allegra de Fontaine secara mandiri untuk menyerang markas tersebut. Dan tiba-tiba mereka semua bertemu satu sama lain yang bertujuan untuk saling mengenal sebagai anggota tim Thunderbolts. Jadi bisa gua asumsikan ini bukan sebuah jebakan, melainkan sebuah pelatihan dan juga perkenalan ala agen rahasia. Yang dimana ini nyambung juga di ending trailer saat mereka semua bertemu dengan Valentina Allegra de Fontaine di lantai atas Avengers Tower tersebut ya. Pertanyaannya, kenapa kok bisa ada Bob Reynolds di situ?
Nah, kemungkinan ini semuanya adalah sebuah skenario yang dirancang oleh pemerintah untuk meyakinkan mereka semua bahwa yang mereka jalankan ini adalah sebuah misi rahasia. Dan juga ada sebuah adegan ketika Bob ini ditembaki oleh berbagai macam petugas penembak, yang dimana serangan itu nggak mempan terhadap dirinya, yang dimana ini adalah efek dari serum super soldier dengan dosis yang sangat tinggi yang udah ia konsumsi dan berubahnya menjadi sosok Sentry. Serta kita menemukan ada logo Sentry yang terlihat di official trailer ini ya, yang dimana logonya sangat berbeda di versi komik dengan tampilan huruf S di bagian emblem tengahnya. Someone wants us gone. What the hell? Good guys, and there are bad guys. Could get messy. We're brought up. Kemudian nextnya ada sebuah acara pameran museum yang dimana ternyata Valentina juga datang ke sana untuk nimbrung bersama dengan tamu-tamu undangan yang sangat kaya raya itu ya. Bisa terlihat di bagian sebelah kiri dan kanannya ada beberapa memorial sebuah tulisan Battle of New York 2012, yang dimana isi ruangan itu adalah sebuah artefak superhero dan juga villain dari kejadian film Avengers tahun 2012 lalu ya. Di tengah tangga itu ada tongkat milik Loki, yang dimana tongkat ini pernah digunakan oleh Loki ketika dia menginvasi bumi dengan menggunakan Space Stone untuk mengaruhi pikiran semua orang agar bisa buka portal untuk menarik para pasukan Chitauri di film Avengers tahun 2012 silam. Kemudian akhirnya Bucky mendapatkan kembali tangan vibraniumnya yang ia sembunyikan di dalam sebuah lemari pembeku, yang kemungkinan ini adalah sebuah adegan pasca setelah Falcon and Winter Soldier series, yang dimana sepertinya dia ditemui langsung oleh Valentina Allegra de Fontaine di kediaman rumahnya, yang kemungkinan ini adalah hari pertama ketika dia akan mulai misinya sebagai Winter Soldier kembali, dengan misi diberikan oleh pemerintah sesuai arahan Valentina sendiri ya. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika Bucky menembaki berbagai macam truk penembak di sebuah padang gurun yang sangat panas, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada momen di opening film Iron Man pertama tahun 2008 saat Tony Stark diserang oleh berbagai macam anggota teroris, yang dimana mereka semua adalah anggota Ten Rings di bawah arahannya Obadiah Stane. Dan di situ ternyata Bucky Barnes menembaki mobil itu yang berisikan berbagai macam anggota Thunderbolts, dan juga model pistol yang ia bawa ini adalah sebuah model pistol yang hampir sama dengan pistol yang ia miliki ketika dia menembaki mobil Nick Fury di film Captain America The Winter Soldier. Di sini ada sebuah pertanyaan lagi, apakah jangan-jangan Bucky Barnes di film ini masih dalam pengaruhnya Hydra? Karena di endingnya kita bisa melihat kalau Bucky ini menyerang anggota timnya sendiri. Kalau kita callback kepada seriesnya The Falcon and Winter Soldier, sebenarnya ada sebuah adegan ketika Bucky ini lagi melakukan sebuah treatment penyembuhan di negara Wakanda pasca sebelum kejadian Avengers Infinity War. Kemungkinan treatmentnya tidak berhasil, makanya efek brainwashingnya itu masih ada di kepalanya dan tinggal di switch on aja oleh seorang yang bisa memanipulasi pikiran si Winter Soldier ini ya. Nah, jika begitu, siapakah orang yang berhasil mengaktifkan cuci otak dari si Bucky Barnes ini? Pastinya bukan Hydra, karena mereka udah bubar semuanya semenjak kematian ketua mereka yang bernama Alexander Pierce di film Captain America The Winter Soldier. Entah kenapa gua curiga kepada satu orang dalam misi yang satu ini, yaitu Valentina Allegra de Fontaine itu sendiri, yang dimana tujuan asli Thunderbolts ini adalah untuk mengkambing hitamkan semua anggotanya bahwa mereka semua adalah tersangka di balik pencurian aset penting negara, sehingga mereka menjadi buronan dari pemerintah Amerika Serikat. Dan mereka menyuruh Bucky Barnes untuk menjadi eksekutornya dengan cara menggunakan buku pengendali pikiran itu agar supaya Bucky bisa kembali sebagai Winter Soldier yang tak punya rasa empati dan juga takut seperti dulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa Amerika bisa menghilangkan ancaman seperti mereka ini dengan cara yang cerdas dan juga penuh taktik, dengan cara menjebak mereka semua. Ya, kita tahu ya kalau semua anggota ini adalah villain dan juga antihero yang pernah muncul di kisah utama MCU seperti Ghost, Taskmaster, Red Guardian, Winter Soldier, dan yang lain sebagainya. Dan ini juga nyambung kepada posisi Bucky Barnes sebagai ketuanya, bahwa dia akan mengarahkan tim ini sesuai perintah
Valentina Allegra de Fontaine agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang mereka sediakan ya. Dan ini hampir sama dengan proyeknya Suicide Squad di DC Universe, yang dimana mereka semua adalah tim anti-hero dan juga villain yang digabungkan menjadi satu tim untuk melakukan sebuah misi rahasia di bawah naungan pemerintah Amerika Serikat. And there are worse guys. And so adorable. Bucky? Tapi sekali lagi ya, itu semuanya hanya sebuah teori liar aja yang gua paparkan kepada breakdown yang udah gua buat ini untuk kalian semua, oke? Jadi sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana tanggapan kalian mengenai official teaser Thunderbolts ini? Kalau kalian punya teori atau detail yang gak gue sebutkan di video ini, tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!